Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun Bapak Ibu yang telah menyaksikan video laporan akhir penelitian oleh dosen di Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil daripada penelitian kami yang berjudul Inovasi Pengembangan Game Nusantara Learning Terintegrasi Augmented Reality melalui pendekatan Cultural Responsive Teaching dalam pembelajaran pendidikan Pancasila sebagai upaya peningkatan literasi budaya. Adapun anggota penelitian ini yang pertama Profesor Dr. Maria Montessori MED MSI, kemudian yang kedua ada Profesor Dr. Azwar Ananda, ketiga Dr. Reno Fernandes SPD MPD, dan yang keempat Dita Permatasari Sitohang SPD. Urgensi daripada penelitian yang telah dilaksanakan ini adalah permasalahan spesifik yang ditemukan. Pertama, pembelajaran masih bersifat teoritis dan tidak memberikan pengalaman secara langsung dalam memahami keberagaman budaya sehingga siswa sulit mengeksplorasi dalam kehidupan nyata. Kedua, pendekatan pembelajaran belum memanfaatkan teknologi imersif dalam membuat peserta didik sehingga kesulitan dalam menginternalisasi nilai-nilai budaya secara mendalam. Ketiga, kurangnya integrasi cultural responsive teaching yang menyebabkan materi diajarkan tidak sesuai dengan konteks pada peserta didik. Sehingga tujuan daripada penelitian ini yang pertama, menghasilkan aplikasi pembelajaran terintegrasi augmented reality yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih imersif dan eksploratif. Kedua, mengidentifikasi respon peserta didik dan pendidik terhadap penggunaan aplikasi. Dan yang ketiga, menguji validitas, reliabilitas, dan efektivitas dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Adapun waran wajib yang telah dijanjikan sehingga sudah kami penuhi, yaitu kami sudah menyerahkan naskah jurnal yang berada pada Scopus Q1 Salut Siensia yang statusnya adalah submitted. Kemudian untuk produk aplikasi Game Nusantara Learning juga telah tersedia dan sudah diimplementasikan dengan baik di SMA Negeri 1 Kota Padang. Untuk tahapan penelitian yang telah kami lakukan, ada 5 tahapan sesuai dengan metode Research and Development. Analisis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Pada tahap analisis ini, kami pada tim peneliti mencoba mengkaji permasalahan proses pembelajaran yang berada pada di SMA Negeri 1 Kota Padang. Di situ kami menelaah bagaimana proses kurikulum yang sesuai dan yang tidak sesuai. Kemudian pada tahap desain, kami mencoba merumuskan permasalahan satu persatu. Sehingga ketika kami sudah menyesuaikan materinya sesuai dengan modul yang akan nanti dikembangkan pada aplikasi ini, dan kami pada tahap desain sudah mengkaji prototipe aplikasi game Nusantara terintegrasi augmented reality ini. Tahap desain pada aplikasi game Nusantara Learning ini menerapkan konsep 3D yang interaktif yang menampilkan objek budaya dan nilai-nilai Pancasila secara realistis, yang desainnya tentu mengutamakan kemudahan pengguna. Dan pada tahap development, tahap pengembangan ini melibatkan validasi 5 ahli di bidang tersendiri. Terdiri dari 3 ahli media, 2 ahli materi, serta melakukan proses fokus discussion group. Proses FGD ini dilakukan oleh dosen-dosen yang memiliki rumpun di dalam bidangnya pada proses pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian dihadiri juga oleh para guru sekota Padang, sehingga adanya masukan, adanya saran untuk melakukan proses perbaiki aplikasi. Pada tahap implementasi, setelah diadakannya tahap pengembangan, tahap implementasi ini dilakukan dan diuji coba di SMA Negeri 1 Kota Padang.
Implementasinya dijalankan dengan sangat baik, dijalankan dengan respon peserta didik yang sangat meningkat, sehingga dilakukannya pretest dan post-test untuk melihat bagaimana pemahaman siswa di awal dan bagaimana motivasi siswa dalam menggunakan aplikasi game Nusantara Learning ini. Dan pada tahap evaluation, di sini dilakukan saat implementasi produk di SMA 1 Padang itu sudah selesai, hasilnya kami melakukan review beberapa. Di sini kami menyesuaikan apa yang terdapat pada lapangan. Kami melihat bagaimana kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga kekurangan tersebut dapat kami ubah menjadi suatu kelebihan dalam aplikasi game Nusantara Learning ini. Nah, Bapak Ibu dapat juga melihat QR datanya dan QR produknya melalui barcode yang sudah tersedia. Di situ lengkap, ada data-data yang terisi. Kemudian produk game Nusantara Learning ini juga dapat diakses melalui barcode yang sudah ditampilkan. Dapat juga dilihat gambar-gambar produk game Nusantara Learning ini juga sudah terafiliasi. Pada tahap implementasi aplikasi yang berada di Sekolah SMA Negeri 1 Kota Padang, di sini dapat dilihat dokumentasinya juga sudah sangat baik dan sudah sangat responsif. Karena para peserta didik juga mengakui bahwa proses pembelajaran melalui augmented reality ini adalah proses pembelajaran pertama yang telah dilakukan di SMA Negeri 1 Kota Padang. Dengan demikian, penelitian ini benar-benar menjadi suatu urgensi bagi sekolah, kalangan sekolah pada proses pembelajaran pendidikan Pancasila. Karena mereka sangat antusias sekali, karena mereka sangat semangat sekali, motivasi dan pemahamannya begitu sangat meningkat ketika sudah menerapkan teknologi augmented reality ini. Nah, untuk motivasi pada peserta didik yang dilakukan pada 32 siswa di kelas 10 menggunakan desain one group pretest and post test. Motivasi belajar ini dilihat dari angket yang sebelum dan sesudahnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi peningkatan motivasi secara konsisten pada seluruh indikator, baik itu dari indikator ketertarikan, keterlibatan aktif, rasa ingin tahu, maupun kepercayaan diri. Dapat dilihat skor analisis kuantitatifnya juga sudah dilakukan melalui SPSS. Ada 5 indikator, baik itu dari pretest dan post-testnya, engine-nya, kemudian kategori yang sudah terafiliasi. Kemudian untuk pemahaman peserta didik, ini pemahaman peserta didik diukur menggunakan tes berbasis HOTS yang mencakup analisis nilai, interpretasi kasus ekonomi, dan pengambilan keputusan etis berdasarkan prinsip sistem ekonomi Pancasila. Nah, hasil analisis ini menunjukkan peningkatan yang substansial setelah siswa belajar menggunakan aplikasi augmented reality ini. Dapat dilihat pada skor pemahaman siswa itu dalam kategori penilaian analisis nilai Pancasila, interpretasi kasus ekonomi, dan pengambilan keputusan etis itu dapat dilihat masing-masing skornya. Pretestnya, post-testnya, engine-nya, kemudian kategori yang telah disediakan. Untuk deskripsi data of student understanding scores, pada post-test juga dapat dilihat min-nya 82,30, standard deviation-nya 6,35%, kemudian variance-nya range, min, max, and sum. Ini dapat dilihat artinya memang terdapat peningkatan pemahaman siswa ketika para siswa mencoba menggunakan teknologi augmented reality ini dalam proses pembelajaran submateri ekonomi Pancasila. Untuk level TKT pada saat ini berada pada level 3.
Level ini menggambarkan bahwa konsep dan metodologi penelitian telah dirancang secara komprehensif, serta prototipe awal mulai dikembangkan melalui pendekatan sistematis yang berdasarkan penelitian dan pengujian terbatas. Yang pertama, rancangan dan metodologi sudah tersusun dengan metode research and development. Tahap analisis ini sudah dilakukan melalui pemetaan kebutuhan pembelajaran, serta menganalisis kurikulum untuk memastikan relevansi konten, dan tahap desain telah menghasilkan rancangan awal. Game Nusantara Learning sebagai media pembelajaran inovatif yang mengintegrasikan teknologi augmented reality untuk memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, pengumpulan data primer telah dilaksanakan. Penelitian telah mengumpulkan data primer melalui observasi awal, validasi ahli media dan ahli materi, serta pembuatan prototipe awal game Nusantara Learning, dan juga dilakukan focus group discussion bersama pendidik dan ahli pembelajaran untuk mendapatkan masukan serta kesesuaian unsur nilai Pancasila dalam konteks budaya lokal. Nah, implementasi ini telah dilakukan di salah satu sekolah mitra untuk melihat respon peserta didik terhadap efektivitas dan interaktivitas game Nusantara Learning. Presentasi serapan anggaran belanja itu anggaran yang disetujui adalah 40 juta. Dapat dilihat untuk rancangan anggaran biayanya juga sudah digunakan sebanyak 100%. Baiklah Bapak Ibu, sekian dari kami sebagai tim peneliti. Semoga hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi khalayak banyak orang, khususnya para pendidik yang akan menciptakan teknologi-teknologi baru sehingga bermanfaat bagi para peserta didik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.